إلى أن قال أبويا السيد محمد علوي المالكي في كتابه أدب الإسلام في نظام الأسرة إلى أن قال ثالثا نعم ثالثا أن تعمل جهدها di yang bawa kitab dilewat ya, cari nomor thalithan yang ketiga, karena kita kemarin sudah ngebahas yang thanian, sudah kita ringkas berapa lembar yang Abuya sebutkan daripada bagian kedua kewajiban seorang istri terhadap suami. Thalithan an ta'mala juhdaha 'alal khidmati fid dar fatanshatu ilal amal kay tabqa laha sihhatuha wa tahfadhu quwwataha fa innal amala yanfi an sahibihi al amrada wal adwa fa 'alaiha an taknusa wa taghsila wa tatbukha wa tahtamma bitadbiril manzil fa innahu rabbatuhu wa sahibatuhu wa litakuna qudwatan li banatiha yatakhallaqna bi'uluwil himmati wa madha'il azmi. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi hukmil khidmati fil bait fa qala aktsaruhum innaha mutatawwi'atun biha wa janaha ba'duhum ila annaha wajibatun 'alaiha diyanatan fima bainaha wa bainallah la qada'an falaysa lil qadi an yujbiraha 'alaiha. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk kembali melanjutkan kajian rutinan bulanan yang mana kita dipandu dengan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrati. Adab-adab Islam, tata cara syariat baginda Nabi Muhammad SAW dalam mengatur rumah tangga. Kita berada di pembahasan tentang hak-hak yang wajib bagi istri terhadap suaminya. Apa saja yang harus dilakukan oleh seorang istri terhadap keluarganya. Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau menyebutkan di sini 4 hal yang harus dilakukan atau kewajiban seorang istri terhadap suami. Yang pertama kita ulangi ya, karena Masya Allah kita terputus 2-3 bulan karena bulan suci Ramadan, bulan Syawal dan bulan Sya'ban. Kita rangkum kembali. Yang pertama, alla takhrujal mar'atu min baiti zawjiha illa adina laha sarahatan. Yang pertama, seorang istri tidak boleh keluar dari rumah tanpa izin suaminya. Ketika suami memberikan izin, baru istri boleh keluar, apapun alasannya. Seperti yang Abuya sebutkan, ada cerita ya, perempuan ditinggal pergi oleh suaminya lagi pergi keluar kota. Kata suaminya, tidak boleh kamu keluar dari rumah kecuali atas izinku. Ketika suaminya sedang di luar kota, ayahnya sakit tadi sampailah meninggal. Perempuan ini izin ke Nabi, ya Rasulullah, boleh tidak aku keluar menjenguk ayahku? Kata Nabi, ati yang zaujaki, patuhi suamimu, jangan keluar sampailah ayahnya meninggal dunia.
Ketika ayahnya meninggal dunia karena dia patuh kepada suaminya, apa kata Nabi Muhammad SAW? Dosa-dosa ayahmu diampuni oleh Allah berkat patuhmu kepada suamimu. Itu yang pertama. Istri tidak boleh keluar dari rumah tanpa izin suami. Apapun alasannya bu, maulid lah, majelis lah, arisan, kondangan, apapun alasannya, istri mau keluar dari rumah harus izin suami. Tambah lagi sekarang, masya Allah, alhamdulillah, kita dipermudah dengan teknologi yang canggih. Bisa kita izin melalui telepon, melalui chatting, melalui WhatsApp. Ini semua mempermudah perizinan istri untuk keluar dari rumah. Kemudian yang kedua, antuti'ahu fi kulli ma ya'muruha bihi ma lam yakun ma'siyatan lillah. Kata Abuya, harus seorang istri itu taat kepada suami. Istri harus taat kepada suami. Setiap yang diperintahkan oleh suami harus dilaksanakan oleh seorang istri, selagi tidak ada unsur maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi menyebutkan ketika perempuan salat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, menjaga harga dirinya, wa ata'at ba'laha, dan patuh kepada suaminya, maka kata Nabi, dia bisa masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Ini kewajiban kedua seorang istri terhadap suami, patuh atas semua yang diperintahkan oleh suami, selagi tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian kita malam hari ini yang ketiga, yang terakhir, berarti Abu yang nyebutkan 3, maaf, bukan 4. Abu yang nyebutkan 3. Yang ketiga kata Abu ya, anta'mala juhdaha 'alal khidmati fid dar. Seorang istri harus khidmat, mengurusi rumah, mengurusi anak, mengurusi istri, kata Abu ya. Itu juga tugas seorang istri. Tugas seorang istri kerja di rumah. Kaitab qalaha sihatuha wa tahfadhu quwwataha, agar kata Abu ya, ketika istri ini kerja di rumah, badannya selalu sehat. Al harakah al barakah fil harakah. Ada pepatah yang mengatakan al barakah fil harakah. Keberkahan itu kita dapat dari banyak gerak. Keberkahan akan kita dapat dari banyak gerak. Kalau kita lihat kan, orang-orang tua dulu, masya Allah, udah tua masih kuat jalan kiloan. Jumatan masih kuat jalan kaki. Generasi makin akhir sekarang ini, ke warung sedikit naik motor. Kalau orang dulu kan semua serba jalan, ke sini jalan, ke situ jalan. Itulah sebetulnya keberkahan terletak di situ. Gerak yang banyak. Al barakah fil harakah. Al barakah fil harakah. Makin kita banyak gerak, makin kita dapat keberkahan dari Allah. Kesehatan, berkah dari Allah. Rezeki, berkah dari Allah. Ilmu, berkah dari Allah. Keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Abu ya, ketika seorang istri kerja di rumah, aktif, nyapu, kata Abu ya, ngepel, masak, mencuci pakaian, itu kata Abu yang mendatangkan keberkahan dari Allah. Jadi diniatkan, jangan dijadikan itu beban. Diniatkan gerak ngurusi rumah biar dapat keberkahan dari Allah. Sehat, tidak duduk, cuma duduk di rumah, tidak. Walaupun kata Abu ya, di sini Abu ya bahas masalah sangat penting. Sebetulnya ini hukum, ini harus disebutkan.
kerja di rumah atau ngurusi rumah, nyapu, ngepel, masak, nyuci pakaian, itu bukan kewajiban seorang istri. Tidak wajib, Bu. Ibu itu masak untuk suami tidak wajib. Artinya ketika suami menuntut ke qadhi, ke hakim, hakim tidak bisa memenangkan suami. Misalkan ada suami nuntut istrinya ke hakim, hakim, istriku tidak patuh atau istriku durhaka. Kenapa? Dia tidak mau masak untuk aku. Tidak bisa hakim memenangkan suami. Ini hukum. Di sebagian ulama mengatakan kewajiban istri terhadap suami itu hanya hal-hal yang berkaitan dengan istimta, yang berkaitan di dalam kamar. Itu kewajiban istri terhadap suami. Nyapu, ngepel, masak, cuci pakaian itu bukan kewajiban istri kepada suami. Tidak wajib. Nah, tapi jangan lupa tidak wajib. Pulang dari sini tidak ada yang mau nyapu besok di rumah. Akhirnya majlisnya bulan depan bubar. Majlisnya bubar. Tidak wajib kata Abuya qadaan, tapi wajib dianatan. Beda. Kata Abuya tidak wajib dari segi qada. Qada itu maksudnya kalau urusan sama hakim. Suami tidak bisa dimenangkan menuntut istrinya di depan hakim karena istrinya tidak mau nyuci pakaiannya misalkan. Tidak bisa dimenangkan suaminya, kalah, istrinya yang menang. Tapi urusan sama Allah lain lagi kata Abuya. Nah, jadi tidak wajib qadaan tapi wajib dianah. Dianah itu kalau istri tersebut orangnya patuh dengan agama, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib untuk mematuhi suaminya. Dianah bukan qada, beda jadi tetap pulang dari sini urusi rumah kita, suami kita, khidmat pada mereka dengan niat al-barakah fil harakah agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga itu, Bu, kalau kita nuntut-nuntutan atau pengen bahasa Palembang itu berikinan. Berikinan itu perhitungan. Ini kewajiban aku, itu kewajiban kamu, ini bukan kewajiban aku, itu tidak bakal sakinah mawaddah warahmah. Rumah tangga kalau dibangun dengan hitung-hitungan tidak bakal sakinah mawaddah warahmah. Aku yang lebih susah, ngandung 9 bulan, kata suami aku yang cari duit. Nah, kan akhirnya sudah selesai. Kamu enak di luar, aku di luar cari duit panas, kamu di rumah enak adem, aku di rumah kerja. Nah akhirnya enggak selesai. Jadi rumah tangga kalau dibangun dengan hitung-hitungan tidak bakal sakinah mawaddah warahmah. Ini namanya rumah tangga senang bersama, sengsara juga bersama. Dan ketika kita lagi dalam keadaan susah, karena dibawa dengan kebersamaan, susah pun jadi enak. Karena bersama. Jangan kita kira rumah tangga Nabi itu harmonis karena dunia yang melimpah. Sering kita sampaikan. Siti Aisyah mengatakan kadang kami di rumah itu sampai 1-2 bulan tidak pernah menghidupkan api di dapur. Dapur itu apinya tidak pernah hidup selama 2 bulan. Artinya apa? Tidak masak. Kata Siti Aisyah, tidak ada bahan yang mau dimasak. Mau masak apa? Ini rumah tangga Nabi Muhammad. Tapi sakinah, mawaddah, warahmah. Keharmonisan yang keluar dari rumah tangga Nabi luar biasa. Istri-istri beliau cintanya kepada Nabi luar biasa. Efek dari keharmonisan Nabi kepada istri-istrinya dampaknya sangat luar biasa. Jadi rumah tangga kalau diyakini akan sakinah, mawaddah, warahmah dikarenakan ekonomi yang bagus,
Berarti kalau ekonomi lagi tidak bagus, tidak sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah itu bukan dari duit, bukan dari jabatan, tapi dari kita mengikuti dan kita menjadikan Nabi suri tauladan. Disitulah kita akan menemukan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan bukan hanya Nabi. Kalau cuma contohnya Nabi, mungkin itu kan Nabi, beda hukumnya. Ya padahal tidak bisa ada orang ngomong seperti itu. Karena apa yang ada pada Nabi pasti bisa untuk kita jadikan suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kalian, lakum semua, laki perempuan, suami atau istri, anak atau orang tua, pada Nabi ada suri tauladan yang sempurna. Nabi istrinya 11. Biar apa? Biar banyak contohnya untuk semua umat Nabi yang wanita. Banyak contohnya. Ada yang sifatnya begini, ada pada istri Nabi, ada yang begini, ada pada istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya Abuya di sini akan menyebutkan bukan cerita Nabi. Karena mungkin kalau ceritanya atau dalilnya cuma Nabi, ada yang berkeyakinan itu kan Nabi, beda. Istri Nabi kan mau tak mau hidupnya sama Nabi, sudah begitu memang takdirnya. Tidak. Abu yang akan menyebutkan cerita bukan Nabi. Beliau menukil cerita dari salah satu sahabiyah, yaitu As-Sayyidah Asma bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Siti Asma. Asma ini putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Dzatun nitaqain, gelarnya itu Dzatun nitaqain, orang yang memiliki dua kain. Kenapa beliau bisa dapat gelar memiliki dua kain di surga? Karena beliau punya peran yang besar di dalam perjalanan hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sejarah ketika Nabi ingin hijrah, Nabi itu kan dari Mekah ke Gua Thaur dulu. Tidak langsung dari Mekah ke Madinah, tidak. Dari Mekah, Nabi ke Gua Thaur, di Gua. Nabi berdiam dulu di Gua selama 3 hari 3 malam. Nah selama 3 hari 3 malam itu, yang nganteri Nabi makan, di Gua Nabi bersama Abu Bakar As-Siddiq. Yang nganteri Nabi makan Siti Asma, putri Abu Bakar. Tiap hari nganteri Nabi makan. Akhirnya suatu hari, beliau lupa bawa sufrah. Apa sufrah itu? Untuk makan itu loh, perlap. Lupa bawa kain untuk dibentang ketika mau makan. Akhirnya beliau robek dari sebagian baju beliau untuk jadi tatahan atau untuk jadi perlap di atasnya Nabi makan. Beliau sobek. Khidmat untuk ayahnya, khidmat untuk Nabi. Dilihat sama Nabi. Kata Nabi, Asma nanti di surga Allah berikan 2 pakaian dari sutra. Artinya pasti masuk surga. Makanya beliau punya gelar Dzatun nitaqain, perempuan yang memiliki 2 kain kelak di surga. Yang maksudnya masuk surga. Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq itu menikah dengan sahabat yang bernama Zubair bin Awam. Zubair ibnul Awam. Zubair ini sepupunya Siti Khadijah, istri Nabi. Zubair bin Awam. Awam ini ayahnya. Awam ini kakak adik dengan Khuwailid, ayah dari Siti Khadijah. Khadijah bintu Khuwailid. Khuwailid dan Awam, ayahnya Zubair, kakak adik. Dua-duanya tidak nututi masa Islam. Awam meninggal sebelum Nabi diutus. Khuwailid, ayah Siti Khadijah, meninggal juga sebelum Nabi diutus. Nah, jadi sepupu Siti Khadijah, Zubair. Zubair menikah dengan Asma. Apa kata Asma? Dalam hadis beliau menceritakan, tazawwajani Zubair wa ma lahu fil ardi min malin wa la syai'in ghaira farasihi wa nadhihi. Kata Siti Asma, ketika aku dinikahi sama Zubair, Zubair tidak memiliki apa-apa. Yang dia miliki cuman kuda, 1 kuda,
wa nadhihi, dan 1 onta. Cuman itu harta yang dia miliki. 1 kuda dan 1 onta. Nadhih ini onta yang bisa yang sedang menyusui. Jadi bisa diperas susunya. Susu onta kan sehat untuk diminum. Fakuntu a'lifu farasahu wa asusuh. Kata Siti Asma, ini Asma yang ngomong. Aku setiap hari ngasih makan kudanya. Ngasih makan kudanya. Wa adukun nawa linadhihi, dan aku setiap hari menghaluskan biji-bijian untuk apa? Untuk dimakan oleh ontahnya. Jadi ngasih makan kuda, ngasih makan onta setiap hari. Siti Asma, perempuan, setiap hari kerjaannya ngasih makan kuda, ngasih makan onta. Wa astaqil ma, dan aku setiap hari memberikan minum untuk kuda dan onta suamiku. Wa ajin, ada kerjaan lain, aku setiap hari bikin adonan untuk makan suamiku. Jadi ngasih makan suami, ngasih makan kuda, ngasih makan onta. Siti Asma. Karena yang mereka miliki cuma itu. Kalau tidak diurus, mati nanti kudanya, mati nanti ontanya. Dari mana kami hidup? Jadi Siti Asma tiap hari kerjaannya itu. Wa kuntu anqulun nawa ala ra'si min thulutsai farsah wa hiya nahwu masyi sa'atin takriban. Kata Siti Asma, makanan yang aku bawa untuk onta suamiku itu jaraknya kurang lebih, kata Abuya, kalau berjalan 1 jam dari kota Madinah. Jadi nyari di hutan makanan untuk onta suaminya setiap hari, kata Siti Asma. Ini bukan istri Nabi, istri sahabat. Lihat khidmatnya kepada suaminya. Setiap hari aku nyari makan untuk onta suamiku, jarak 1 jam perjalanan. Hatta arsala ilayya Abu Bakrin bi khadimin yakfini siyasatal faras faka'annama a'taqadi, sampai akhirnya orang tuaku Abu Bakar memberiku hadiah budak, sehingga budak tadi aku bisa pasrahkan padanya ngurusi kuda. Jadi budak tadi aku suruh urusi kuda, sisanya masih aku urusi. Apa kata Abuya? Kata Abuya, lihat Asma, dzatun nitaqain. Beliau perempuan yang sudah dipastikan masuk surga. Ini udah pasti masuk surga, Bu. Karena Siti Asma ini menikah dengan Zubair ketika mereka sudah ke Madinah. Nah, sudah hijrah ke kota Madinah. Atau mendekati hijrah ke kota Madinah, afwan. Mendekati hijrah ke kota Madinah, iya. Baru hijrah atau mendekati hijrah nikah. Artinya dapat gelar dari Nabi, dipastikan sama Nabi masuk surga sebelum beliau menikah. Jadi pas ngurusi onta tadi sudah yakin, aku ini pasti masuk surga. Coba kalau perempuan zaman sekarang kayak gitu. Sudah, udah ditoleh suami, aku udah pasti masuk surga. Asma sudah pasti masuk surga, masih ngasih makan kuda suaminya. Bukan hanya ngasih makan suaminya. Kuda, onta, jalan 1 jam tiap hari, kata Abuya, untuk cari makan untuk onta suaminya, onta Zubair. Dzatun nitaqain, perempuan yang pasti masuk surga. Bintus Siddiqil Akbar, beliau punya ayah Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar Siddiq? Afdalus sahabi, sahabat yang paling afdal, sahabat yang paling mulia, teman akrab, teman dekat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah ngomong, kata Nabi, tidak ada orang yang berbuat baik kepadaku melebihi Abu Bakar. Tidak ada orang yang berbuat baik kepadaku melebihi Abu Bakar. Kata Nabi, Abu Bakar hartanya diberikan untuk dakwahku. Keluarganya, istrinya, anaknya, itu semua dialihkan untuk berkhidmat kepadaku. Keluarga Sayyidina Abu Bakar terkenal keluarga yang sangat berkah,
yang selalu paling depan ketika berkhidmat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di perjalanan hijrah Nabi, semua keluarga Abu Bakar Siddiq khidmat sama Nabi Muhammad SAW. Jadi ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, jadduha as-sahabi, beliau punya ayah, punya kakek juga sahabat. Jadi beliau ini perempuan yang punya ayah sahabat, bahkan sahabat paling afdol, punya kakek juga sahabat. Di zaman Nabi untuk sahabat jarang, yang punya kakek sampai kakeknya sahabat itu jarang. Hanya beberapa keluarga dia sahabat, bapaknya sahabat, kakeknya sahabat. Kalau tidak salah cuma 2 atau 3 keluarga dari sahabat Nabi yang punya keluarga seperti ini. Dianya sahabat, ayahnya sahabat, kakeknya sahabat. Yang banyak anaknya saja sahabat, atau anaknya sahabat, ayahnya sahabat. Umar bin Khattab, ayahnya bukan sahabat. Utsman bin Affan, ayahnya bukan sahabat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat. Sayyidina Abu Thalib, keyakinan kita, dari guru-guru Mekah dan Madinah meyakini bahwasanya Abu Thalib masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa sahabat yang kita? Khalid bin Walid, ayahnya Walid, kafir. Ya. Siapa lagi yang sahabat-sahabat yang terkenal? Ayahnya bukan sahabat. Jadi jarang sahabat Nabi yang memiliki ayah sahabat atau kakek sahabat, kecuali keluarga Sayyidina Abu Bakar. Asma sahabat, ayahnya Abu Bakar sahabat, kakeknya Abu Quhafa sahabat. Saudari-saudarinya, dia punya saudari cuma satu, maaf, Siti Aisyah, istri Nabi. Saudaranya Abdurrahman, sahabat. Abdullah, sahabat. Suaminya Zubair bin Awam, sahabat. Putranya nanti punya anak namanya Abdullah, sahabat Nabi. Jadi beliau ini bukan sembarangan perempuan, pasti masuk surga. Anak dari Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling afdal, paling mulia. Tapi lihat bagaimana khidmat kepada suaminya. Kayak Abuya pada permasalahan ini tidak memberikan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Karena mungkin selama ini yang kita dengar contohnya dari Nabi. Takutnya ada yang punya keyakinan atau terlintas di benak pikirannya, oh itu kan Nabi, istri Nabi. Tidak. Makanya Abuya kasih contoh dari salah satu perempuan sahabat yang hidup di zaman baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tidak wajib kita katakan tadi, tapi dia tetap ngurusi onta suaminya, kuda suaminya, ngadon roti untuk suaminya, semua mengharapkan pahala keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abuya tutup bab ini dengan menceritakan contoh kedua, yaitu adalah Sayyidah Fatimah Zahra. Ini lebih hebat lagi contohnya yang dia sebutkan. Siti Fatimah. Kalau haul atau milad Siti Fatimah, wah ibu-ibu paling repot zaman sekarang ini. Masya Allah, di mana-mana. Milad Siti Fatimah. Tapi hadir milad Siti Fatimah, suaminya di rumah tidak dikasih makan. Judulnya milad Siti Fatimah. Suaminya kelaparan di rumah. Buat apa, Bu? Jadi jangan sampai dijadikan acara atau momentum yang berkah seperti itu, malah kita tidak dapat keberkahan. Jangan sampai, makanya kita pergi maulid, kita mau pergi acara-acara yang berkah. Kita kan mengharapkan keberkahan. Majlis taklim, pengen dapat ilmu, pengen dengar hadis Nabi, cerita sahabat, cerita Nabi. Jangan sampai gara-gara ada hal-hal yang lebih penting kita teledorkan, akhirnya keberkahan di majelis tersebut kita tidak dapat. Nah, sekarang itu begitu masalahnya. Makanya kami pernah terdiam dengan ada pertanyaan dari orang awam. Pernah di Palembang satu majelis, samping kami ada dosen dia. Di majelis itu rame ibu-ibunya.
Perempuannya banyak, mungkin 3 kali lipat dari laki-lakinya. Kata bapak-bapak dari Habib, coba Habib lihat, yang rame kan lebih rame perempuan, Bib. Iya, kenapa Pak? Tapi kok di neraka lebih banyak perempuan, Bib, daripada laki-laki. Padahal kalau majelis taklim, waduh, kadang ibu-ibu itu satu masjid full majelis taklim. Tidak repot-repot untuk undang ibu-ibu. Cukup lewat grup, datang semua. Tapi kenapa di neraka, Bib? Ini pertanyaan orang awam. Ya ngertilah 1-2 hadis. Kata dia, kenapa di neraka lebih banyak wanita daripada laki-laki? Nah itulah Pak, kata saya. Mereka hadir majelis, suaminya kelaparan di rumah. Hati-hati Bu ya, yang suaminya sekarang kelaparan minta maaf pulang Bu. Habib tidak nanggung dosanya. Jadi yang suaminya kelaparan minta maaf, cium tangan, bikinkan langsung makanan. Jadi jangan ninggalkan suami dalam rumah kelaparan untuk pergi majelis taklim. Jangan, percuma. Karena tidak akan mendapatkan keberkahan dari tempat tersebut. Nah, jadi Siti Fatimah yang sekarang alhamdulillah dijadikan idola sama ummahat, sama nisa umat Sayyidina Rasulullah SAW. Cuman kadang idolanya itu cuman di momentum tertentu, di tahunan. Oh, pas milad Siti Fatimah rame, dimeriahkan, dekornya indah, cantik sekali. Sampai ada drama, sampai ada acara macam-macam. Tapi setelah itu jauh dari akhlak Siti Fatimah. Kalau kita baca sejarah Siti Fatimah itu unggul dengan 2 hal. Kalau semua riwayat kita kumpulkan. Yang pertama, ibadah beliau kepada Allah. Yang kedua, taat beliau kepada suami. Khidmat beliau kepada suami. Cuma 2 itu. Tentu beliau putri Nabi, tidak usah dibahas itu. Beliau putri Nabi, darah daging Nabi, dicinta. 2 amalan beliau, aktivitas beliau yang menjadikan beliau Sayyidatun Nisa'il Alamin, kata Nabi Muhammad. Bahkan Nabi pernah menyebutkan Sayyidatun Nisa'il Jannah. Ketika Nabi mau wafat, Siti Fatimah dipanggil sama Nabi. Dibisikkan sama Nabi. Bisikan yang pertama, Siti Fatimah menangis. Kemudian dipanggil lagi sama Nabi. Dibisikkan lagi. Bisikan yang kedua, Siti Fatimah tersenyum. Ketika Nabi wafat, sebelum Nabi wafat, Siti Aisyah nanya pas keluar, tadi Nabi ngomong apa? Rahasia, kata Siti Fatimah. Nggak boleh, itu rahasia Nabi. Nabi wafat, baru beliau ceritakan. Bisikan pertama, Nabi ngomong ke aku, kata beliau, wahai Fatimah, aku akan wafat dari sakitku yang sekarang ini. Nangis. Akan ditinggal ayahnya, nabinya, rasulnya, nangis. Ketika Nabi melihat Siti Fatimah nangis, dipanggil lagi kedua kali. Tapi Fatimah, kamu akan menjadi keluargaku yang pertama kali nyusul aku. Senang. Dan kamu Fatimah akan menjadi Sayyidatun Nisa'il Jannah, pemimpin perempuan kelak di surga. Tersenyum Siti Fatimah. Silahkan ibu-ibu cari kitab biografi, baca, kumpulkan riwayat. Apa keunggulan Siti Fatimah? 2 hal. Yang pertama, taat beliau kepada Allah. Yang dinamakan Fatimah Al-Batul. Fatimatul Batul. Apa arti Al-Batul? Al-Batul itu Al-Munqati. Orang yang terputus dari kehidupan duniawi. Kemana? Khusyuk, fokus untuk ibadah kepada Allah. Itu gelar atau pengertian dari kalimat Al-Batul. Tapi bukan artinya beliau fokus ibadah sama Allah, lupa sama suami. Kalau ada yang pengen seperti itu, udah usah nikah. Wah, aku pengen puasa tiap hari, perempuan misalkan. Pengen puasa tiap hari, pengen ibadah, pengen sholat tiap hari, udah usah kawin dulu. Karena kalau udah kawin, ibadahnya beda. Ibadahnya beda. Bukan artinya ketika khidmat kepada suami, tidak ibadah kepada Allah. Nah, kadang orang di zaman sekarang ini mengira arti ibadah itu hanya di depan Al-Quran, ngadep kiblat, pegang tasbih, di atas sejadah. Oh itu cuma ibadah. Tidak.
Nah, kita sekarang ini dalam ibadah. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam kitab Al-Adhkar, ketika kita berkumpul, duduk di satu tempat, mempelajari mana yang halal, mana yang haram, itu termasuk zikir, kata Imam Nawawi. Zikir itu bukan hanya dengan tasbih, bukan hanya baca Al-Quran, banyak model zikir itu. Kita termasuk sedang berzikir. Zikir ibadah kepada Allah. Jadi dua keunggulan Siti Fatimah. Ibadahnya luar biasa kepada Allah. Yang kedua, taatnya, khidmatnya luar biasa kepada suami. Dua hal itu yang menjadikan beliau perempuan yang sangat luar biasa. Nah, makanya ketika kita betul cinta pada Siti Fatimah, ingin mengikuti jejak Siti Fatimah, banyaklah ibadah dan patuh kepada suami, khidmat kepada suami. Jangan sampai kita termasuk golongan yang dikatakan oleh Nabi termasuk perempuan yang paling banyak di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua yang hadir tidak termasuk dari kelompok tersebut. Mudah-mudahan termasuk daripada kelompok perempuan yang masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak bisa dihindari lagi, udah Nabi yang ngomong. Tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nari. Kata Nabi, wahai perempuan, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak beramal. Jangan sedekah pakai duit laki, tidak ngomong tapi ya, tak boleh. Maksudnya banyak-banyak sedekah di sini, banyak-banyak beramal. Karena sesungguhnya aku melihat paling banyak penghuni neraka itu wanita, kata Nabi. Sebabnya bukan karena sholatnya, bukan karena puasa. Sahabat tanya, Nabi ini ngomong sama wanita, kenapa ya Rasulullah? Kok kami yang paling banyak di neraka? Kata Nabi, likufrikunna. Kalau ditranslate ke Indonesia artinya karena kufurnya kalian. Bukan kafir, tidak percaya sama Allah. Ditanya lagi sama sahabat, kafir gimana? Yakfurnal ashir, kata Nabi. Kalian itu cepat melupakan kesan baik atau kelakuan baik dari suami kalian. Ini Nabi yang ngomong. Perempuan itu paling cepat lupa kalau ada yang berbuat baik kepadanya. Ini Nabi yang ngomong. Jadi kalau kita tidak lupa jasa suami kita, maka insya Allah kita tidak termasuk golongan tersebut yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kurang sayang apa Nabi sama kita? Nabi sebutkan. Kenapa alasannya perempuan banyak di neraka? Itu Nabi sebutkan. Yakfurnal ashir. Kata Nabi, suka melupakan jasa suaminya. Itu. Jadi ketika kita mau protes sama suami, mau marah sama suami, ingat dulu jasanya. Nggak jadi marah. Oh Ustaz, Habib, enak suaminya berarti. Tidak boleh diprotes. Nanti suami ada lagi nasihat dari Nabi. Jadi Nabi itu adil. Bukan hanya ngebebani istri, tapi tidak membebani suami. Tidak. Urusan dengan suami nanti setelah ini, atau 2 bab, 3 bab ke depan, Nabi bakal sebutkan apa saja yang harus dilakukan suami terhadap istrinya. Kewajibannya apa saja. Itu nanti. Tidak ditinggalkan sama Nabi Muhammad. Ini kan lagi pembahasan wanita. Makanya disebutkan sama Abuya, beliau nukil cerita dari Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Ini cerita yang sering juga kami sampaikan. Yaitu Siti Fatimah tangannya sampai berdarah karena menggiling. Giling apa? Giling gandum untuk makan suami dan anaknya. Dulu belum pencet-pencet, Bu. Kalau sekarang kan tinggal blender, kan begitu. Dulu tidak ada blender. Bagaimana orang dulu giling biji gandum? Gandum dulu nggak kayak sekarang, jual sudah tinggal dimasak halus. Dulu itu giling sendiri. Nah, gilingnya itu pakai alat yang kasar. Ini singkat cerita, karena Abu yang nyebutkan ceritanya 1 lembar 1,5 lembar. Kasar alatnya itu. Sayyidina Ali masuk rumah ngelihat istrinya, putri Nabi, Siti Fatimah. Sayyidina Ali itu cemburunya sama Siti Fatimah luar biasa. Ini putri Nabi.
Sayyidina Ali pernah lihat Siti Fatimah lagi pakai siwak. Kata Sayyidina Ali, kalau siwak itu laki-laki bakal aku bunuh. Menunjukkan saking cemburunya terhadap Siti Fatimah. Kalau siwak itu laki-laki, misalkan, wahai Fatimah, aku bunuh lagi siwak itu. Ini kan siwak, cuma saking cemburunya terhadap Siti Fatimah, putri Nabi. Satu kemuliaan dari Allah, beliau bisa menikahi putri baginda Nabi Muhammad, darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga suami yang bertanggung jawab. Melihat istrinya sampai tangannya memar, diriwayatkan sampai berdarah, tidak tega Sayyidina Ali. Untuk apa? Menyiapkan makan suami dan anak-anaknya, giling biji gandum. Akhirnya kata Sayyidina Ali, wahai Fatimah, Rasulullah SAW itu baru dapat rampasan perang. Ada beberapa belas budak. Banyak. Hamba sahaya, mintalah satu wahai Fatimah, untuk ngebantu kerjamu. Waktu itu Siti Fatimah, anaknya sudah lumayan. Siti Fatimah itu kan punya anak 5. Hasan, Husain, Muhsin. Meninggal waktu kecil. Zainab dan Ummu Kalthum. 5. Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, dan Ummu Kalthum. 5 putra-putri Siti Fatimah. Anaknya waktu itu udah 2, sudah 3 masih ngurus. Akhirnya karena itu perintah suaminya, Siti Fatimah patuh. Datang ke rumah Nabi. Ada Nabi di rumah. Abu yang menyebutkan riwayat, Nabi ada di rumah. Kata Nabi, ada apa wahai Fatimah? Ketika berhadapan dengan Nabi, malu mau ngomong. Nah ini, malu mau ngomong, minta budak, minta pembantu, aku kerjanya kebanyakan, tanganku memar. Wah, kalau putri zaman sekarang, macam-macam udah ngelapornya, kan begitu, ke bapaknya. Nah ini mau ngelapor ke bapaknya, malu. Akhirnya, tidak ya Rasulullah, aku datang cuman ingin mengucapkan salam. Akhirnya balik Siti Fatimah, pulang ke rumah Sayyidina Ali, tidak jadi ngomong. Kata Sayyidina Ali, bagaimana? Tidak berani aku ngomong. Akhirnya Nabi paham, ini Fatimah mau ngomong sesuatu kayaknya. Cuman malu, didatangi sama Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu posisinya Nabi, Sayyidina Ali dan Siti Fatimah sudah di atas kasur, ingin tidur malam. Abu yang menyebutkan selimutnya itu, kalau nutup kaki, kepala kelihatan. Kalau nutup kepala, kakinya kelihatan. Hidup yang sangat sederhana sekali. Kalau kita sekarang kan selimutnya numpuk ya. Mau beli selimut lagi, padahal di lemari udah ada 5 selimut. Bed covernya macam-macam kalau sekarang. Yang lembut-lembut, Masya Allah. Siti, tidak apa-apa Bu, halal. Jangan habis ini dibuang semua. Tidak apa, halal. Cuman paling tidak biar kita tahu. Level kita ini dengan sahabat Nabi Muhammad itu jauh. Hidup kita ini nikmat luar biasa. Kita termasuk yang banyak menikmati duniawinya daripada ukhrawinya. Beda dengan sahabat Nabi. Tidak apa-apa, halal. Jangan dibuang habis ini. Jadi, kata Abu ya dalam riwayat hadis, selimut Siti Fatimah pas Nabi datang, itu kalau kaki ditutup sama mereka berdua, kepala mereka kelihatan. Kalau kepalanya yang diselimuti, kakinya kelihatan. Saking sederhananya rumah tangga Sayyiduna Ali dan Siti Fatimah. Akhirnya Nabi duduk di kaki mereka. Ada apa kata Nabi? Siti Fatimah tidak bisa ngomong, malu. Akhirnya Sayyiduna Ali yang ngomong, ya Rasulullah, Fatimah itu banyakan kerja. Tidak bisa dihandle semua. Ngurus anak 3 atau 2 pada saat itu sudah. Kemudian lihat tangannya ya Rasulullah. Tangannya itu berdarah karena giling biji gandum. Paling tidak 1 budak lah ya Rasulullah, engkau berikan untuk bantu Fatimah kerja di rumah. Nabi itu Bu, orang yang paling sayang kepada Siti Fatimah. Nah, ini pelajaran buat orang tua. Sayang kepada anak bukan artinya semua yang dia inginkan kita berikan. Tidak ada yang lebih sayang kepada Siti Fatimah melebihi Nabi. Dalam hadis Nabi katakan, yang ganggu Fatimah udah ganggu aku. Yang bikin senang Fatimah berarti bikin senang
aku. Fatimah adalah bagian dari diriku, kata Nabi. Beliau pernah memberikan perumpamaan yang menunjukkan Fatimah putri atau perempuan yang paling beliau cintai. Di tahun 8 Hijriah ketika Nabi di Mekah, ada perempuan ini anak orang ternama di kota Mekah, mencuri. Sampailah kabarnya ke Nabi. Hukum orang yang mencuri, tangannya dipotong. Ada beberapa sahabat ingin nego ke Nabi. Ya Rasulullah, ayahnya ini orang punya nama, kalau bisa jangan dipotong tangannya. Tidak tahu sahabat, kalau nego sama Nabi terkait hukum Allah, beliau orang yang paling murka, marah Nabi. Nabi kumpulkan semua sahabat. Kata Nabi, Bani Israel dihancurkan sama Allah gara-gara kalau yang melanggar orang punya nama tidak dihukum, tapi kalau yang melanggar tidak punya nama dihukum. Demi Allah, kata Nabi, umpama Fatimah mencuri, maka aku akan potong tangannya. Ini perumpamaan yang mustahil, ya, perumpamaan yang mustahil. Kata Nabi, umpama Fatimah mencuri, maka aku akan potong tangannya. Nah, ulama ketika mengomentari ini hadis mengatakan ini bukti bahwasannya Fatimah orang yang paling dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kan ketika mau mengumpamakan sesuatu dan itu mustahil, harus pakai orang yang paling dicintai. Bukan Aisyah yang beliau sebutkan, bukan Khadijah, bukan, bukan Zainab, bukan, Fatimah. Umpama Fatimah sekalipun, darah dagingku, perempuan, orang yang paling aku cintai, mencuri karena itu hukum Allah, pasti aku akan potong. Ini perumpamaan yang mustahil. Cuma lihat komentar ulama. Ini bukti, kata ulama, betapa Nabi mencintai Siti Fatimah. Tapi coba lihat. Ketika Nabi lihat tangannya memar karena khidmat kepada suaminya, apakah dikasih sama Nabi muda? Tidak dikasih. Kata Nabi, tidak. Itu jatah fuqara masakin. Ya, Nabi Muhammad. Budak-budak yang ada sekarang itu hamba saya, itu semua sudah ada pemiliknya. Jatah fuqara dan masakin. Aku tidak akan mendahulukan keluargaku daripada fuqara masakin sahabat. Fatimah, kata Nabi, mau tidak aku kasih lebih baik, lebih bagus daripada budak? Nah, lihat Nabi Muhammad. Jadi kalau orang lain Nabi kasih budak, putri beliau Nabi kasih lebih dari budak. Sayang Nabi. Tapi bentuk pengungkapan sayangnya itu berbeda. Yang dipikirkan beliau itu jangka panjang. Kalau kita kan tidak. Anak nangis minta HP dikasih. Hati-hati Bu. Anak nangis pengen tab dibelikan. Sayang sama anak. Tidak tahu ini ngerusak masa depannya. Hati-hati. Hati-hati Bu, HP sekarang itu luar biasa. Game-game sekarang ini, game online tuh judi semua. Hati-hati. Jangan sampai anak kita rusak gara-gara kita. Kok bisa Habib? Ya kita ngasih HP berarti kita yang merusak anak kita. Biarlah dia nangis. Kalau bisa banting HP di depannya. Biar dia tahu, oh ibuku tidak suka aku main HP. Kasih jerah biar tidak mau minta HP lagi. Lihat sekarang kan, anak kecil udah punya TikTok, udah punya Instagram, punya channel ini, punya channel, ngerti semua. Jadi ibunya kesian sama anaknya, masih kecil, baru umur 4-5 tahun, udah punya tab, udah punya HP. Jangan, ya, jangan kita ngerusak anak kita dengan tangan kita sendiri. Lihat Nabi Muhammad SAW. Siti Fatimah butuh. Memang butuh, bukan manja, bukan, butuh. Tapi Nabi tidak kasih. Kata Nabi Muhammad SAW, mau tidak aku kasih lebih dari itu, wahai Fatimah? Sebelum kalian tidur, ini kan mereka mau tidur. Baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Mintanya hamba sahaya, dikasihnya zikir. Nah, kalau orang sekarang, aku ini capek, bukan minta zikir, mintanya budak, mintanya pembantu, kok dikasih zikir?
Siti Fatimah terima itu. Sayyidina Ali terima itu amalan ijazah. Dibaca sampai sekarang. Termasuk zikir mau tidur itu. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Setiap orang yang mengamalkan zikir tersebut, Siti Fatimah dan Sayyidina Ali dapat pahalanya. Karena dari mereka, ini hadis diriwayatkan oleh para ulama. Nah, ini termasuk pemberian yang luar biasa dari Nabi Muhammad. Dan badan mereka, kata Sayyidina Ali, aku rasakan, kata Siti Fatimah, kami rasakan. Ketika kami ngamalkan zikir Nabi ini, badan itu staminanya, tenaga fitnya itu berlipat-lipat, kata Siti Fatimah. Dari zikir, pahala dapat, kekuatan juga dapat, stamina juga dapat, semangat, energi juga dapat. Ini semua dari pemberian baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak marahi Sayyidina Ali. Ali, kenapa kau bikin Fatimah sampai berdarah? Tidak. Karena memang Fatimah tangannya sampai berdarah demi khidmat kepada suaminya, khidmat kepada anak-anaknya. Begitulah beliau mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau kita perhatikan, kita kumpulkan semua riwayat hadis-hadis terkait Siti Fatimah, beliau menjadi wanita unggulan itu karena dua hal: taatnya beliau kepada Allah dan taatnya beliau kepada suami. Mudah-mudahan semua yang hadir bisa mendapatkan dua hal tersebut. Taat kepada Allah, taat kepada suami. Taat kepada Allah, taat kepada suami. Amin ya rabbal alamin.